Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam antusias buat Bapak dan Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah di malam yang di Bandung cerah. Jadi kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi di malam yang penuh. Apalagi sekarang malam Sabtu ya, di mana orang-orang masih juga aktivitas, ada yang bekerja, ada yang menjadi pengusaha, dan di sore malam hari ini yang waktunya istirahat, tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu luar biasa masih bisa berkumpul dan juga bersilaturahmi khususnya di dunia online ini. Alhamdulillah yang sudah hadir sangat luar biasa di malam hari ini. Di sini ada Pak Joko Parwono. Terima kasih. Silakan ya bisa chat Bapak dan Ibu asal dari mana, kotanya, terus aktivitasnya apa. Karena hari ini kita akan membahas bagaimana membangun ekosistem perdagangan emas dunia bersama Bosman Mardigu. Tentunya yang sesuai dengan informasikan Bapak dan Ibu, yang tentunya yang belum kenal siapa beliau, beliau adalah memang yang luar biasa yang bekerja sama dengan Bosman Mardigu, pengusaha nasional, pemilik lebih dari 32 perusahaan di dalam dan di luar negeri. Beliau adalah menggagas ekosistem perdagangan emas dunia dan program 112 di mana setiap keluarga termasuk keluarga Anda bisa menabung 1 kilo emas dalam 2 tahun. Baik, saya sapa dulu satu persatu yang sudah hadir. Di sini ada Pak Ahmad, Pak Ahmad dari Depok, terima kasih. Ada Pak Malik Karim dari Sukabumi, ada juga Pak Joko Parwono dari Bogor. Ini ada Pak Nana dari Cikarang. Terus ada Bu Uni dari Bandung, ada Pak Sutriyasto Banjarnegara, terus ada Bos Dewa dari Depok. Saya pastikan dulu yang suaranya keluar ya, biar kita lebih efektif untuk mendapatkan informasi. Ada Pak Riswandi dari Pekanbaru. Di sini ada Pak Ardiansah, ada Pak Maman dari KBB. Silakan sebelum dimulai Bapak dan Ibu boleh undang saudara kita, teman kita, sahabat kita, dan juga orang-orang yang tercinta untuk hadir di malam hari ini karena insya Allah ilmu yang akan disampaikan atau informasi yang sangat penting ini bisa dimanfaatkan untuk perubahan Bapak dan Ibu semuanya. Boleh saya cek lagi, di sini ada Pak Bakhtiar, ada Pak Indra Safria. Boleh yang pertama khususnya yang baru kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Arya, moderator malam hari ini untuk memandu 1 jam ke depan. Saya akan membacakan profil yang akan bicara di malam hari ini, yaitu sosok yang satu ini adalah sosok yang sangat istimewa. Background pendidikannya adalah sarjana dan apoteker dari Institut Teknologi Bandung ITB. Jam terbang beliau, pendidikan jam terbang beliau dalam mengisi training dan coaching sudah lebih dari 10.000 jam. Pengusaha, trainer sekaligus bisnis coach ini pernah juga bekerja di perusahaan PMDN, BUMN, dan multinational company. Di tengah kesibukannya, beliau juga menjabat sebagai Presiden Indonesia Mengaji yang berfokus pada upaya pemberantasan buta huruf dan buta makna Al-Quran. Beliau juga sekaligus founder Sekolah Bisnis Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama, kita sambut Coach Hidayat. Silakan, Coach. Saya cek dulu, Coach Hidayatnya belum jadikan co-host bentar. Aduh, mohon maaf, Coach. Silakan, Coach. Mohon maaf. Silakan, Coach. Ya, baik. Terima kasih, Pak Arya. Akhirnya sadar juga ya. Kalau nggak dibuka, ya nggak jalan-jalan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada, Alhamdulillah ya malam hari ini kita bisa berjumpa. Mungkin kalau yang baru bertemu awal, ya kita bertemu di online dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu offline juga. Paling tidak, ya informasi yang malam hari ini hadir, saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Kalau selama ini Bapak Ibu berdoa, ya Allah berikan jalan keluar bagi kesulitan ekonomi yang dialami oleh ya keluarga Bapak Ibu misalnya. Nah, saya yakin bisa jadi ini jawaban. Karena tidak ada alasan kalau Bapak Ibu kemudian tidak bisa menjadi bagian. Ini saya kasih catatan penting ya. Jadi tidak ada alasan, hanya sebuah keputusan saja yang dibutuhkan. Untuk Bapak Ibu yang saat ini bekerja, ya, saran saya tetaplah bekerja, jangan mudah untuk terprovokasi agar berhenti bekerja, kemudian memulai bisnis. Saya bisnis coach dari tahun 2007. Membangun bisnis itu tidak semudah membalikan telapak tangan. So, saran saya setahun lah ya. Bapak Ibu belajar dulu, cari mentor, cari modal yang cukup agar pada saat nanti memulai usaha, peluang berhasilnya jauh lebih besar. Oke, ini penting. Jadi jangan gegabah untuk keluar dari pekerjaan hanya karena tidak tahan di tempat kerja, karena tekanan dan lain sebagainya. Ya, kasihan kalau para ayah yang ya saat ini bekerja ya. Ingat di rumah ada istri, ada anak-anak gitu ya. Yang kalau ya bapak dengan mudah ambil keputusan yang sengsara nanti anak istri. Bagi mereka yang berbisnis, sahabat-sahabat semua, kalau bisnisnya belum sesuai dengan harapan, cek lagi apakah ilmu yang Bapak Ibu miliki dalam membangun bisnis sudah cukup atau belum. Karena jangan-jangan kerja keras luar biasa nggak cukup Bapak Ibu ya. Kerja keras memang harus, tetapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu, itu bisa menjadi sebuah kesia-siaan juga. Oke, dan kemudian evaluasi. Kalau betul-betul kok kayaknya nggak naik-naik gitu ya, omset nggak naik, profit apalagi kan. Nah, jangan-jangan memang selama ini berbisnis sendiri tanpa ada yang membimbing ya. Jadi penting untuk sahabat sebagai salah satu kunci sukses dalam berbisnis adalah memiliki pembimbing, memiliki mentor ya. Buat ibu-ibu yang ibu rumah tangga gitu ya. Ya, kalau bapaknya curhat gitu ya mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami di kantor, ya jadilah pendengar yang baik, tapi kemudian jangan jadi trigger juga. Ya udah ya, keluar aja. Nggak sederhana itu ya, hati-hati. Lebih baik Bapak Ibu simak nih, ya, Ibu-ibu simak juga malam hari ini, termasuk kalaulah malam hari ini ada yang hadir, selama ini uangnya disimpan aja di bank gitu ya. Waduh, sayang banget gitu. Kenapa? Karena sebesar-besarnya bank memberikan. Contoh misalnya deposito ya, deposito Bapak Ibu simpan uang di deposito, setahun paling dapat 6%, 5-6%. 5-6% ambil yang tertinggi, 6%. Simpan 100 juta, paling kalau bicara 5% gitu kan, paling cuma dapat berapa setiap bulan. Ya, dan kalau nanti perdebatannya masalah riba, maka dikembalikan. Sudah kecil, riba pula lagi kan. Why not kemudian cermati peluang yang hadir dari ekosistem perdagangan emas yang dibangun oleh Bosman. Dan saya punya keyakinan yang kuat. Kenapa saya punya keyakinan yang kuat? Karena ya saya bukan sekedar bicara tentang sesuatu yang belum pernah saya buktikan. 6 bulan lebih ya, 7 bulan saya menjalani kerjasama dengan Bosman. Saya bilang amazing ya, gila ini. Ini kalaulah setiap orang buka hati, buka pikiran, yuk 2 tahun lagi saya yakin ya seperti yang beliau kemarin beberapa hari lalu ya beliau launching program namanya 112. 112. Bagaimana setiap satu keluarga itu bisa memiliki tabungan 1 kilogram emas dalam waktu 2 tahun. Nah, kita akan bahas malam hari ini juga ya 112. Jadi bagaimana setiap satu keluarga termasuk keluarga Bapak Ibu bisa memiliki 1 kilogram emas dalam waktu 2 tahun ke depan. Ah, gini, kata-kata adalah doa. Siapa yang menginginkan hal itu terjadi, ketik saya. Karena jangan sampai begini, kalau nggak ikut terlibat ya, satu, tidak mengaminkan doa. Nah, kalau Bapak Ibu mengetik, saya juga aminkan juga gitu ya. Yang kedua, kalau nanti tidak terlibat, apa yang terjadi? Ketiduran sebentar lagi ya. Saya bukan mau mendongeng sebelum tidur malam hari ini gitu ya, tetapi saya mau membuka sesuatu yang, tuh saya tuh mesti ngomong apa lagi ya? Kalau saya tadi berdoa
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, benar-benar deh. Saya ingin lisan saya tuh bisa menggetarkan hati Bapak Ibu melihat ini peluang sudah hadir di depan mata. Kalau sampai diabaikan, waduh benar deh gitu ya. Eh, apa ya? Ya jangan sampai nanti kan begini. Saya yakin Bapak Ibu kan pernah dengar cerita kan, ketika seseorang mengalami desanya mengalami bencana banjir misalnya, ya. Kemudian yang berharap menolong adalah Allah langsung. Jadi ketika warga sudah berlari-lari ke sana kemari, kemudian ngajak, ayo ini banjir nih, ini udah makin lama makin besar. Dia abaikan yang dia inginkan cuma satu, yang nolong Allah gitu ya. Biarlah Allah menjadi penolong. Nah, lanjutkan ceritanya yang sudah tahu tentu sahabat-sahabat semua sudah akan tahu endingnya. Tapi saya lanjutkan dulu karena bisa jadi ada yang tidak tahu juga ya. Kemudian eh, air semakin naik gitu ya. Ya, lebih dari 1 meter, sebentar lagi sudah akan bisa menenggelamkan gitu ya. Maka datanglah orang yang kemudian membawa rakit ya, ngajak naik, nggak mau gitu ya. Kenapa? Karena biar Allah yang menolong. Ini kan masih manusia gitu ya. Saya punya keyakinan yang kuat. Allah tuh maha maha baik, maha penyayang, maha penolong. Maka pasti Allah akan menolong ya. Dan dia pikir oh mungkin belum belum sekarang nih Allah akan tolong. Dia naik ke atas rumah gitu ya, dia naik ke atas genting sampai di atas dan ternyata air ini juga terus naik 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 gitu ya, sudah lelap semua tuh rumahnya, tinggal genteng aja, dia selamat masih di genteng ya. Kemudian ada yang kemudian bawa helikopter ya kan, ayo naik gitu kan, ayo naik. Ininya udah diturunkan tangga daruratnya, yang bersangkutan hanya ingin yang menolong adalah Allah. Ah, gitu ya. Sudah, Bapak Ibu sudah akan tahu ceritanya ya, akan berakhir seperti apa. Nah, jangan sampai sahabat-sahabat semua, true saya sebagai sesama anak bangsa, sebagai orang yang pernah mengalami, walaupun juga kalau ditanya, emang coach pernah mengalami kesulitan hidup yang sesulit-sulitnya? Alhamdulillah ya, saya lahir di keluarga yang ayah saya eh, bekerja di perusahaan multinational company, so saya nggak pernah kekurangan, saya bercukupan ya. Kemudian ketika saya mau sekolah dimanapun saya bisa diterima gitu ya. Saya bersyukur saya disekolahkan bisa masuk di ITB gitu ya. Dan satu-satunya kesulitan yang pernah saya alami karena saya memutuskan diri jadi pengusaha. Nah, itu aja gitu ya. Karena sebetulnya dengan track record yang sederhana saja, kalau saya mau jadi karyawan, selalu saya pernah jadi karyawan ya, saya bisa narik karir dengan sangat cepat gitu ya. Tapi selalu saya kerinduan dan punya mindset yang keliru. Kalau mau kaya cuma jadi pengusaha, maka ketika saya kerja saya nggak mungkin kaya. Nah itu keliru. Itu keliru. Jadi saya ajak semuanya hati-hati ya. Bahkan seorang Bosman Mardigu saja. Pak Mardigu itu ya beliau pernah jadi pengusaha. Oh saya bilang pernah dulu kan. Pernah jadi pengusaha, beliau pernah jadi mentornya Pak Sandiaga Uno. Bapak Ibu tentu tahu Pak Sandiaga Uno ya. Tapi ketika keterpurukan itu terjadi, ya sama, beliau juga harus kemudian merintis menjadi karyawan gitu ya. Ya, walaupun pernah jadi karyawan, pernah jadi pengusaha, terpuruk, ya jadi karyawan lagi gitu ya. Jadi nggak ada yang salah dengan menjadi karyawan pun, asal kemudian paham bagaimana caranya Bapak Ibu bisa sampai di posisi puncak. Bagaimana dengan gaji yang dimiliki, Bapak Ibu bisa investasikan berkali-kali lipat hasilnya. Jadi kemampuan rekayasa finansial secara positif itu harus dimengerti. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, malam hari ini, sahabat-sahabat semua, dan saya sudah absen tadi satu persatu ya, baik yang pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga, atau katakanlah Bapak Ibu adalah seorang eh, apa investor lah, katakanlah seperti itu. Nah, hadirnya ekosistem perdagangan emas ya, dan ini nggak main-main loh. Yang Bosman buat, Pak Mardigu buat tuh ekosistem perdagangan emas dunia. Jadi kalau bicara bisnis, saya begitu beliau cerita tentang ini, gila ini keren ini. Top Marco, top Jos Marco Jos gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak tergugah, nggak mau belajar lebih lanjut tentang ini, ya tinggal tunggu tanggal mainnya. 2 tahun ke depan mungkin baru, waduh, kok saya telat ya mengetahui informasi ini. Kok saya nggak segera take action ya. Padahal, sekali lagi,
peluang ini hadir bukan hanya untuk mereka yang punya uang. Peluang ini hadir bagi siapapun. Maka kalau ada yang hadir malam hari ini dari informasi yang didapatkan dari Facebook, ya, di mana ada peluang tanpa modal, ya memang melalui yang sekarang ini dibangun, memungkinkan Bapak Ibu yang ya saat ini dalam kondisi terpuruk, tidak punya modal sama sekali, bisa tetap menjadi bagian dari ekosistem perdagangan emas yang dibangun oleh Bosman Mardigu. Nah, kalau kita bicara emas, Bapak Ibu, ini menarik. Oke, Bapak Ibu coba perhatikan gambar yang ada di monitor. Biaya umroh saat ini, ya plus minus ya, karena ada yang 35 juta, kan tergantung fasilitas. Kita anggap 30 juta lah, ya. 30 juta biaya umroh, ini untuk yang muslim ya. Ternyata 30 juta rupiah itu equal, gitu kan, ekuivalen dengan 30 gram emas. Karena emas sekarang 1 juta, ya. 1 juta lebih bahkan per gramnya ya. Dan umrohnya kan juga nggak 30 juta lebih ya. Jadi ya equal dengan 30 gram emas. Nah, 20 tahun lagi, perhatikan baik-baik, simak baik-baik. 20 tahun lagi, kalau Bapak Ibu baru bisa berangkat umroh, atau umroh untuk kesekian kalinya, biaya umroh 20 tahun dari sekarang itu adalah 200 juta rupiah. Dan kalau kita coba konversi ke dalam gramasi emas, itu sama dengan 30 gram emas. Maka kalau Bapak Ibu punya impian apapun, yang belum menikah, sahabat-sahabat yang belum menikah, mau menikah, katakanlah seperti itu ya, atau mau punya kendaraan, punya mobil, atau mau membeli rumah misalnya, ya jangan sampai begini, saya mau beli rumah, 5 tahun lagi nggak apa-apa, rumah perdana, rumah sederhana juga nggak apa-apa, berarti kisaran harganya di 150 sampai 200 juta. Maka selama 5 tahun saya akan kumpulkan uang. Dan apa yang terjadi? Pada saat Bapak Ibu 5 tahun berhasil mengumpulkan 200 juta, Bapak Ibu nggak bisa beli rumah. Kenapa? Harganya sudah naik. Tapi kalau Bapak Ibu, oke, harganya berapa? 200 juta. Berapa kemudian gram emas 200 juta? Ya kan? 200 gram misalnya ya. Oke, saya tabung 200 gram. Maka pada saat 5 tahun dari sekarang terkumpul 200 gram, Bapak Ibu yakin bisa beli rumahnya bahkan yang harganya 400 juta. Karena di saat itu harga rumah sudah 400 juta, tapi Bapak Ibu bisa membeli karena memiliki tabungannya emas yang kalau dikonversi lebih dari 400 juta. Ya, jadi apapun impiannya, maka yuk mari kita sadar ya, jangan sampai sahabat-sahabat semua yang sudah kerja keras nih, para ayah, para ibu yang sudah kerja ya pagi sampai malam, kemudian dari hasil kerja kerasnya, dari gaji atau para pedagang ya yang kemudian dari hasil dagangannya sudah bisa menyisihkan uang, tetapi nggak sadar bahwa rupiahnya menyusut, ya kan? Maka yuk mulai hari ini, mulailah kita menabung emas. Bosman, ya Bosman Mardigu, Pak Mardigu itu launching program 112. Catat baik-baik, 112. Apa itu 112? Bagaimana setiap satu keluarga dalam waktu ya 112, saya jelaskan dulu. Satu yang pertama adalah satu keluarga, satu yang kedua adalah bisa memiliki 1 kilogram emas dalam waktu 2 tahun. Oke, nah saya tanya lagi, maukah Bapak Ibu semua kalau mendengarkan acara ini sampai selesai dan kemudian Bapak Ibu ada opsi, ya sekali lagi ada opsi. Jadi jangan sampai oh ini saya harus keluar uang berapa nih, sabar saja gitu ya, karena opsi bahkan tanpa modal sekalipun ketika Bapak Ibu memang dalam kondisi terpuruk, ayo mari bergabung, maka tidak ada alasan untuk tidak makmur ke depan gitu ya. Oke, jadi pertanyaan saya, karena kata-kata adalah doa, saya ulangi, kata-kata adalah doa, maukah Bapak Ibu bisa memiliki 1 kilogram emas paling lama 2 tahun dari sekarang? Yang mau ketik saya dan akan saya aminkan. Silakan chat, ketik di chat yang mau bisa memiliki 1 kilogram emas dalam waktu paling lama 2 tahun ke depan, silakan ketik saya, ketik saya. Alhamdulillah ya. Hati-hati kalau Bapak Ibu mau terlibat aja udah susah gitu ya.
Karena saya nggak mau malam hari ini saya jadi orang yang mendongengkan sesuatu, Bapak Ibu sambil tidur, sebentar lagi tertidur lelap gitu ya. Dengan ikut berpartisipasi, Bismillah, insya Allah gitu ya, ini bisa menjadi jalan buat Bapak Ibu 2 tahun lagi bisa memiliki 1 kilogram emas. Nanti saya cerita bagaimana caranya ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, inilah ekosistem emas yang dibangun oleh Bosman yang akan ya kita tahu lah ya, emas itu bisa sebagai alat simpan. Oke, emas juga bisa menjadi alat tukar dan emas adalah juga sebuah komoditas. Ada 3 yang beliau setup ya dari 3 tahun yang lalu. Yang pertama muncul adalah dinaran. Ini amazing Bapak Ibu. Saya punya istri 2 tahun yang lalu sudah membuka rekening dinaran ya. Dan itu yang namanya edik positif. Saya senang ya, ediknya edik positif. Ya daripada belanja online ya saya lebih senang nabung online, nabung emas gitu ya. Nah, jadi dinaran ini membantu siapapun kalau kemudian membuka nanti Bapak Ibu bisa malam hari ini juga bisa langsung ya. Karena berbeda dengan beberapa tahun lalu itu harus punya modal yang gede gitu ya, 1 juta baru bisa buka. Sekarang enggak. Oke, Bapak Ibu tinggal download aplikasi Dinaran, tapi saran saya nanti referensinya dari hubungi yang mengundang ya, referensinya hubungi yang mengundang. Jadi ketika Bapak Ibu download aplikasinya, saya kalau nggak salah 3 hari lalu ya saya coba nih pengen tahu nih 100.000 bisa nggak? Ternyata bisa 100.000 kebeli itu emas. Oke, dan itu saya mulai berarti nabung apa ya 100.000 ya 100.000 tinggal terkonversi berapa berapa gram emas ya 100.000 gitu. Oke, nah jadi emas sebagai alat simpan kita bisa simpan di dinaran. Dan pada saat betul kalau Bapak Ibu nabungnya di dinaran itu kan terkonversinya jadi digital. Nah yang berbeda dengan mungkin di tempat lain ada ya aplikasi sejenis mungkin ya tetapi yang namanya digital ya digital saja. Yang berbeda dengan dinaran adalah dinaran langsung membackup dengan emas. Jadi begitu Bapak Ibu beli, ya itu kan beli emas, jadi rupiahnya ditransfer, langsung dikonversi dalam bentuk emas, mau kapanpun diambil, ya di kantor itu ada satu ATM yang Bapak Ibu tinggal ambil, ya tinggal mau ambil emasnya boleh. Dan yang menarik karena Bapak Ibu sudah gunakan punya aplikasinya, Bapak Ibu tuh bisa mentransfer emas bisa, ya mau ngasih ke temennya berapa gram emas itu bisa, ya oke. Dan mau tarik emas fisiknya kapanpun bisa, itu yang akan menjadi pembeda gitu ya. Jadi karena setiap setiap ada transaksi perusahaan langsung membackup dengan emas. Dan setelah berjalan hampir 3 tahun, ada lebih dari 300.000 nasabah, transaksi per hari lebih dari 7.000 transaksi per hari gitu ya. Sudah lebih dari 5 ton emas yang kemudian di backupkan ke dinaran. Bosman kemudian berpikir, ini ternyata gitu ya dari data yang ada 90% itu nggak sanggup kalau persyaratannya adalah misalnya 1 juta rupiah. Oke, yang kedua masyarakat kita sama seperti dulu lah sebelum di awal-awal kita mungkin belum terlalu kenal perbankan, belum terbiasa dengan ATM kan, nyimpen di ATM kan ini uangnya ada nggak nih gitu ya. Ya kan, karena semuanya dalam bentuk digital. Tapi ketika sudah terbiasa, ya nggak ada persoalan. Nah, tapi penting juga, selain persoalan gramasi besar itu tidak bisa katakanlah tidak bisa dijangkau oleh 90% penduduk Indonesia, maka memegang fisik emas itu juga menjadi penting. Maka hadirlah micro gold. Ya, maka hadirlah micro gold. Ini menyempurnakan. Ini luar biasa Bapak Ibu semua, ya. Dan yang terakhir, ini muncul yang namanya filigrana. Filigrana adalah perhiasan berlapis emas murni 24 karat. Oke, dari kerajinan tangan Indonesia kita ingin ini terkenal ke seluruh penjuru dunia. Ya, dinaran saja ini kalau saya sebut kembali ke awal, dinaran itu Bapak Ibu semua ini adalah gold payment system dan gold custodian pertama bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Oke, kita kembali ke slide sebelumnya dan perhatikan, simak, lihat baik-baik. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal dengan satu logo yang ada di bawah yang warnanya hijau. 3 bulan lagi, Bapak Ibu. Kalau sekarang kita belanja ke marketplace ya, salah satunya misalnya Tokopedia, itu kan belanjanya pakai rupiah.
Nah, 3 bulan lagi MOU-nya sudah terjadi, tinggal ini sebuah revolusi besar gitu ya, sebuah transformasi besar, dan ini akan game changing. Kenapa game changing? Karena tinggal diedukasi saja seluruh emak-emak gitu ya, jangan kan emak-emak, saya aja kayaknya mulai ketagihan juga nih nabung emas ya, nabung emas, apalagi emak-emak gitu ya, apalagi para ibu akan ketagihan nabungnya, ya, tapi ketagihan positif, ketagihan nabung emas. Nah, kalau bisa biasa kita belanja di marketplace itu kan kita pakai rupiah kita tukar. Nah, 3 bulan lagi di 500.000 merchant Tokopedia yang saya yakin akan diikuti oleh ya marketplace marketplace lainnya, itu selain ada rupiah juga nanti tercantum ada berapa gram emas. Jadi tinggal Bapak Ibu, saya mau bayar dengan rupiah atau mau saya tukar dengan emas yang Bapak Ibu miliki. Oke, dahsyat atau dahsyat banget. Boleh cek dong, boleh chat dong di chat ya. Silakan Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu bilang nggak amazing, oh ya ngapain dilanjutin? Lanjutin gitu ya. Tapi membayangkan begini, sesuatu kalau kita tanya ke seseorang, mau pilih mana? Memegang atau menyimpan sesuatu yang nilainya pasti turun, ya. Kenapa saya bilang pasti? Karena kecenderungan trennya, termasuk di awal kan ilustrasinya rupiah umroh sekarang 30 juta, 20 tahun lagi 200 juta. Berarti kan trennya turun. Oke. Emas, dahsyat Bapak Ibu. Hari ini harga emas 1 juta lebih, ya, 1 juta lebih. Di akhir tahun ini ada yang memprediksi Bank Metal Swiss ya, itu memprediksi akan tembus di angka 1,6 juta rupiah. Dan saya yakin kalau 5 tahun ke depan ya sudah pasti naiknya lebih dari 2 kali lipat dari harga sekarang. Oke, jadi emas sebagai alat simpan, sebagai bentuk investasi itu menjadi sangat menarik karena juga liquid gitu ya. Tapi lebih liquid lagi dengan hadirnya dinaran ini. Oke, dengan ada dinaran liquid, kenapa? Bapak Ibu ketika menyimpan itu tinggal mau tarik dalam bentuk emasnya boleh, mau transfer emas bisa, mau kemudian Bapak Ibu ambil uangnya cash. Nah, ini saya cerita ya. Oke, ini ATM-nya nanti tentu akan diperbaiki karena dengan sudah disinergikan dengan Micro Gold, ke depan emas-emas dengan gramasi kecil ya yang dengan merek Micro Gold itu bisa disetor tunai. Ini udah amazing, udah benar-benar game changing banget Bapak Ibu semua. Nggak akan ada lagi pertanyaan. Jadi jangan konyol malam hari ini masih bertanya, ketika nanti saya jelaskan tentang Micro Gold, pertanyaannya, Coach itu bisa buyback nggak? Itu konyol pertanyaannya, gitu ya. Karena tinggal tunggu sabar saja, di 3 bulan lagi sudah akan ada 10 tambahan ATM. Saya akan mendorong, ya mudah-mudahan kita bisa mendorong bersama, Pak Mardigu jangan cuma 10 tambahannya, kalau bisa 100. Bahkan kalau saya berharap ini kita bisa pasang di 500 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi kalau mau bicara liquid, ya liquid banget Bapak Ibu. Nah, selama ini nanti misalnya nabung, emas dengan gram masih kecil, saya ngeri juga simpan di rumah. Ya udah saya setorkan aja. Oke, dan dengan adanya ini kartu debit dinaran, apa yang terjadi? Bapak Ibu mau ambil rupiahnya, cairkan ke rupiah kapanpun. Seluruh ATM karena ya, yang ada GPN dan semua ATM ada GPN-nya gitu ya. Semua ATM ada GPN-nya. Itu berarti sudah liquid. Kebayang nggak ini game changing-nya? Kebayang nggak sebuah sebuah apa ya transformasi besar akan terjadi? Dan kalau kita bisa menjadi bagian, ya kita akan sangat menikmati, bukan cuma menjadi pengguna. Kalau cuma menjadi pengguna ya rugi Bapak Ibu semua. Tapi bagaimana kita jadi penikmat yang bahkan mendapatkan benefit dari hadirnya ekosistem ini, ya. Bahkan dengan hadirnya tadi yang terakhir filigrana ya Bapak Ibu bisa jual beli emas yang itu benar deh desainnya. Ini dari kemarin aja istri ya itu beli dong ya. Ya, ya saya yakin ibu-ibu juga ya kalau ini minta sama suaminya, ya gimana enggak bisa punya emas apa ya, perhiasannya yang bentuknya cakep banget itu berlapis emas. Ya kalau orang nggak paham ya disangkanya juga emas murni semua, itu ngeri gitu ya karena wow, sesuatu yang bisa dijangkau oleh kalangan tertentu tadinya kan berapa juta tuh harga harga filigrana ya. Tapi begitu kita bisa bikin yang berlapis emas sama kan tampilan fisiknya ya
Bedanya yang satu dua emas semua, yang ini lapisan emas, tapi nggak ada persoalan. Ya, emasnya emas murni, bernilai emasnya. Dan bentuknya juga cantik, nanti saya perlihatkan. Oke? Jadi ekosistem ini, Bapak Ibu kembali ke sini. Ya, pahami dengan baik. Hadirnya ekosistem ini. Udah deh Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu, saya bilang 2 tahun lagi nggak kaya raya. Itu karena salah dalam mengambil keputusan, kemungkinan besar. Walau alam bisawab, tetapi saya punya keyakinan, siapapun yang malam hari ini mengambil keputusan bulat dan serius, nggak peduli Bapak Ibu punya uang apa nggak punya uang, gitu ya. Saya ulang ya, nggak peduli Bapak Ibu punya uang apa nggak punya uang, simak baik-baik gitu ya. Eh, saya lucu kadang-kadang gitu ya, kita iklan baik-baik gitu ya, ada aja yang ngomong tentang buruk, padahal dia nggak tahu. Ya, dan lebih parah lagi, ini saya kasih tahu juga, lebih parah lagi, ada orang yang kemudian percaya sama orang yang negatif. Ya sudah, blackbird flock together gitu ya. Akhirnya dua-duanya sama-sama bisa jadi akhirnya nggak ikut acara malam hari ini. Padahal kalau ikut, baru sadar, oh iya ya, betul. Iklan itu betul banget bahwa kita memberikan peluang Bapak Ibu semua tanpa modal ya, bagi yang tidak punya modal. Ya kan? Oke, untuk apa? Untuk bisa menjadi bagian. Ada orang yang kemudian belum apa-apa, waduh kalau ini harus rekrut orang segala macam kayak multi level marketing, saya nggak mau. Lah, didengerin juga belum. Kalau saya sebut dinaran, nggak ada bicara dinaran itu multi level marketing, no. Tapi ketika Bapak Ibu mereferensikan, nanti akan ada poin dari perusahaan yang ya nanti untuk dinaran saya tidak kompeten untuk membahasnya, nanti kita akan hadirkan yang dari dinaran juga. Tetapi tentu referensinya menjadi bernilai. Nah, yang kedua, ini kan ada micro gold, ya, ada micro gold. Yang malam hari ini saya akan perjelas, saya akan pertajam sehingga Bapak Ibu mengerti. Dan terakhir ada filigrana. Mau jual emas micro gold silakan, jual filigrana silakan, mereferensikan silakan, mau kemudian coach kalau mau betul-betul bisa dapat 2 kilogram emas itu bagaimana? Ya, mari kita sama-sama di micro gold, nggak apa-apa Bapak Ibu mulai dari mitra kerja yang tidak pakai modal gitu ya, nggak ada persoalan dengan itu. Karena kemarin ada beberapa yang sudah langsung punya uang tuh ya, benar-benar nggak pakai modal dan sudah dapat uang. Dahsyat gitu ya. Oke, saya lanjut. Setelah bicara dinaran, kita lanjut ke micro gold. Bapak Ibu, jadi micro gold ini hadir, yang namanya juga micro gold ya, emas dengan ukuran mikro. 0,01 gram, 0,02, 0,03. Jadi cuma punya 3 ya, cuma ada 3. Nah, di luaran itu ada emas dengan gram masih kecil, tapi harganya nggak make sense. Bapak Ibu cari sendiri deh. Jadi kalau dia adalah alat tabung, dia instrumen investasi, kemahalan harganya. 0,001, ingat ya, microgold nggak punya yang 0,001, adanya yang 0,01. Nah, yang 0,001 dijual dengan harga 7.000, 10.000, bahkan lebih mahal amat. Itu emasnya aja cuma 1.000 perak, gitu ya. Kalau kita simpan 5 tahun, naik 2 kali lipat nilainya, dari 1.000 cuma naik 2.000, belinya 7.000. Terus logikanya di mana? Karena ternyata memang visinya cuma pendek saja, itu hanya untuk apa? Merchandise, ya. Cuma buat merchandise. Beda dengan Bosman yang ini sedang dibangun ekosistem perdagangan emas dunia. Kok bilangnya dunia? Karena diawali dari Indonesia, kita akan jelajahi nanti ya bukan hanya seluruh pelosok Indonesia, seluruh pelosok tanah air, tapi ke seluruh negara, 200 negara lebih. Oke. Dan ini fantastik, itu yang membuat saya bergairah tiap malam saya harus presentasi pun nggak ada persoalan gitu ya. Kenapa? Karena ini saya akan Bismillah insya Allah ya memutus mata rantai di keluarga saya nggak ada pengusaha. Dan kalau melalui ini tanda kutip ya, ini akan lahir pengusaha-pengusaha kaya raya. Nah, maukah Bapak Ibu menjadi pengusaha kaya raya yang mau ketik mau? Yuk, biar nggak ketiduran ya dalam menyimak. Yang mau ketik mau, kata-kata adalah doa. Saya ulangi pertanyaan saya, maukah Bapak Ibu semua menjadi pengusaha sukses sehingga kalaulah selama ini orang tuanya, kakeknya, uyutnya itu kondisi ekonominya tidak baik, bahasa ekstrimnya lebih ekstrim lagi misalnya miskin, maka putuslah mata rantai kemiskinan tersebut. Nah, ini yang menjadi harapan Bosman. Dan saya melihat gila bener deh. Ya, Bapak Ibu benar simak baik-baik dan jangan pernah mendengar dari orang yang gagal paham. Tanya ya, tanya ke orang yang paham. Salah satu yang paham misalnya orang yang mengundang Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa tanya sama saya gitu ya. Karena saya sudah merasakan, saya sudah bisa menikmati hasilnya luar biasa. Itu belum apa-apa.
Jadi kalau saya bilang Bosman bikin 112, saya kok yakinnya malah 111 ya. Coba Bapak Ibu, saya ulang ya. Program 112 yang digagas Bosman, bagaimana setiap satu keluarga memiliki 1 kilogram emas dalam waktu 2 tahun. Saya kok karena saya pelaku ya, yang saya menjalani, saya malah punya keyakinannya 111. Pertanyaan saya, maukah Bapak Ibu bukan 112 tapi malah 111, di mana dalam 1 tahun ke depan kita bisa punya tabungan 1 kilogram. Ingat ya, tabungan. Coach, bedanya apa? Kalau yang namanya tabungan, berarti kan kita menyisihkan dari penghasilan kita. Betul apa betul banget? Boleh chat. Ini biar paham nih. Saya step by step jelaskan biar Bapak Ibu pahami, jangan sampai gagal paham. Oke, jangan sampai gagal paham. Oke, jadi kalau bicaranya punya tabungan 1 kilo, kan tabungan ya, betul ya? Kalau kita konversi ke rupiah sekarang lah, 1 juta lah, anggap ya, turunin ke bawah nih, padahal kan lebih dari 1 juta. Berarti kan 1 miliar, ya kan? Jadi bisa nabung senilai 1 miliar, tapi bukan dalam bentuk rupiah, tapi dalam kilogram emas, ya, dalam bentuk emas. Itu kan tabungan. Nah, kita hidup kan nggak semua 100% penghasilan kita ditabung. Yang namanya ditabung, itu kan 10%, 20%, 30%, maksimal banget 50%. Kan begitu, ya kan? Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, ini belajar untuk punya komitmen pribadi, ya. Kayak kemarin saya dapat, alhamdulillah dari Microgold langsung saya tabungin ke Dinaran gitu ya. Itu bagian dari komitmen saya ya. Misalnya terserah Bapak Ibu mau komitmennya berapa? Silakan, mau 10%, 20%, 30%, ya saya mentokin 30% aja ya. Jarang lah yang mau 40, 50%. Bapak Ibu mau nabung berapa persen? Nabung ya, nabung berapa persen, dan tabungan itu adalah dalam bentuk gramasi emas. Bapak Ibu punya penghasilan X, nah ya X rupiah, 20%-nya, 20% dari X rupiah tersebut ditabungkan dalam bentuk emas. Jadi setiap bulan dapat X rupiah, 20% dari X itu ditabungkan kalau mau 20. Ayo yang lain, yang lain, yang lain. Pak Syafruddin 20, Pak Dwi 20, Bu Novi 10, Pak ini DH laki-laki perempuan, mohon maaf. 20%. Pak Malik Karim 25%. Wow, great. Pak Budi 20, which ada yang 35%. Pak Dadan, Pak Nanang 10. Nah, ini benar, ini benar. Hidup ini kan kita menjalani kehidupan ini satu komitmen demi satu komitmen yang lain. Pada saat kita bisa membangun komitmen itu dengan baik, waduh, Bapak Ibu dahsyat deh. Oke, maka kita berawal untuk saya mau komit nih, ya, saya mau komit untuk mulai dengan kalau nanti Allah mudahkan penghasilan saya, maka saya akan sisihkan 20%-nya atau 30%-nya atau berapapun yang Bapak Ibu ingin itu untuk tabungan, dan tabungannya bukan dalam bentuk rupiah tapi dalam bentuk ulang chat. Tabungannya bukan dalam bentuk rupiah tapi dalam bentuk titik. Silakan ketik titik-titiknya. Ayo biar Bapak Ibu memahami alur berpikirnya, dan nanti kemudian sampai di sesi akhir Bapak Ibu paham, oke, masuk akal dari situ dapatnya. Yes, alhamdulillah ya, Mas. Yes, oke. Kita lanjut ya, kita lanjut. Terima kasih yang sudah ikut terlibat, ikut berpartisipasi, karena memahami tahap demi tahap menjadi sangat penting. Kita akan lanjutkan lebih dalam. Tadi micro gold sudah, nanti kita akan dalami lebih lanjut. Nah, sekarang filigrana. Ini Bapak Ibu, cakep banget. Aduh, saya sih yakin ya, hanya karena saya laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki di Islam nggak boleh perhiasan pakai emas. Ini padahal saya lagi senang banget nih sekarang mengkoleksi bacan doko gitu ya. Bacan, terus saya bilang karena saya pilih perak ya karena nggak bisa pakai emas aja gitu kan. Di Muslim memang nggak boleh gitu. Jadi perak aja udah cakep banget, apalagi emas gitu kan. Jadi ini pasti akan diminati. Jualan ini insya Allah ini jadi kayak kacang goreng nanti kalau Bapak Ibu ikut menjadi bagian yang senang jualan ya. Senang jualan dengan make aja, pakai dulu, lihat, ih itu bagus, keren banget, emas, emas, emas. Emas ini, waduh, bisa jadi sombong. Emas ini gitu kan. Iya, nggak main-main nih, emas 24 karat gitu kan. Walaupun lapisannya ya udah nggak usah dikasih tahu gitu kan, ya kan, nggak usah dikasih tahu tapi harganya terjangkau gitu kan, terjangkau. Jadi kebayang Bapak Ibu. Oke, Bosman banyak cerita, banyak juga ke saya, telepon sempat panjang lebar ya, hampir 45 menit lah. Nggak saya ceritakan biar nanti Bosman sendiri yang cerita gitu ya, tapi saya bilang waduh gila,
bener deh. Ini kalau ada orang dengan apa yang Bosman buat nggak kaya 2 tahun lagi, pasti ada yang salah. Itu belum apa. Bosman tuh masih menghitungnya pakai cara yang biasa-biasa saja. Saya ulangi ya, doing the business dengan cara yang biasa-biasa saja. Sementara saya sudah buktikan, alhamdulillah sampai nggak lebaran ya, lebaran sih. Cuma ya nggak kemana-mana pas lebaran, karena saya lakukan riset. Saya lakukan riset benar-benar selama selama 1 bulan gitu ya. Ya dua minggu sampai 1 bulan lah tepatnya. Gila ya, gimana saya bisa bantu banyak orang untuk berhasil? Gimana caranya saya mau jangkau seluruh penjuru dunia, tapi saya masih di Indonesia? Ya, saya tahu bahwa ada Facebook Ads, dulu pun saya pelaku apa? Saya juga mengajarkan tentang Facebook Ads gitu ya, tapi sudah lama saya tinggalkan. TikTok saya pelajari gitu ya, IG saya pelajari. Nah, makanya saya berpikir gimana caranya saya bisa bantu banyak orang untuk betul-betul kaya gitu ya. Dan ini diawali dari Indonesia dulu deh gitu ya. Oke, dan kabar baiknya bismillah insyaallah. Saya sudah dapatkan jawabannya. Jadi kalau Bosman bikin 112, saya kok keyakinannya 111 gitu ya. Coach dari mana? Nanti kita bahas. Oke, kita akan bahas lebih dalam dulu tentang micro goal. Karena begini, yang namanya nabung ya kan, itu kan dari kita punya penghasilan. Boleh dong Bapak Ibu buka kalkulatornya, hitung gitu ya. Eh, Sekarang Bapak Ibu mau nabung katakanlah, oke kita ambil 112 dulu deh, ya, karena kadang-kadang nanti nganggapnya too good to be true gitu ya, nggak mungkin. Ya, saya bilang apa yang nggak mungkin kok bisa gitu ya. Apa sih yang nggak mungkin? Bismillah, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah izinkan, apalagi ini clear banget caranya bagaimana. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu kan mau nabung emas 1 kilogram selama 2 tahun. 2 tahun itu ada 1 kali 12 bulan kan? 24 bulan. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu sudah tetapkan, masing-masing tadi orang berbeda ya, menetapkan tabungannya ada yang 20%, ada yang 30, ada yang 10, ada yang 35. Pertanyaan saya, berapa penghasilan Bapak Ibu? Pakai persentase yang banyak dulu deh, 20%. Kalau Bapak Ibu tabung supaya terkumpul 1 kilogram emas tabungannya dalam waktu 2 tahun, kan begitu? Hasil tabungan itu berasal dari penghasilan Bapak Ibu yang ditabungin 20%-nya. Pertanyaannya, berapa gaji Bapak Ibu, berapa penghasilan Bapak Ibu, supaya bisa nabung emas yang akhirnya terkumpul 1 kilogram. Yuk, silakan di chat. Ayo, saya mau membuka cakrawala berpikir Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu berhadapan dengan ini realistis nggak ya, ini masuk akal nggak ya, ini bisa nggak ya. Ayo, saya nggak akan lanjut dulu sebelum kalkulatornya dibuka. Tadi semua sudah mau punya tabungan 1 kilogram emas dalam waktu 2 tahun. Kan begitu? Dan itu berasal dari 20% penghasilan. Oke? Nah, pertanyaannya, berarti penghasilannya per bulan harus berapa? Silahkan di chat. Ayo, munculin angkanya. Supaya kita nggak ada di awang-awang nih. Ya. Kita menginjakkan kaki di bumi. Dan nanti saya kasih tahu gitu ya. 100.000, Pak Nanang, halo. Ini jangan pakai BRO, pakai ini. Udah, Bapak, tolong tidak pakai BRO. Bapak Ibu ngitung, ya. Aduh, ini tolong ngitungnya dipahami. Ini kalau ngitungnya salah, gimana ceritanya? Bu Novi, ini yang bisa dipercayai. Aduh, ya, Bu Novi 200 juta gitu ya. Pak Malik 250 juta. Jadi gini, saya ulangi. Bapak Ibu pengen punya tabungan dalam 2 tahun itu 1 kilogram, gitu kan? Berarti kan pasti angkanya di atas 1 miliar. Bulatkan aja 1 miliar lah, anggap ya. Padahal lebih pasti, gitu kan? Oke, bulatkannya 1 miliar. Itu kan dibagi 24, ya kan? Dibagi 24, itu baru hasil tabungannya. Tabungannya harus sekian tiap bulan. Itu 20%-nya. Maka 100% itu adalah penghasilannya. Kalau 20% adalah X, maka 100% adalah berapa? Nah, loh itu matematika SMP ya. SD sekarang ya. SD sekarang. Oke.
Nah, jadi kalau yang sudah muncul angkanya di atas 200 juta, nah, saya percaya angkanya benar. Tapi kalau yang tadi baru 5 juta, 10 juta, 40 juta, kalkulatornya konslet. Ya. Oke, sekarang ada yang sebut 200, Pak Nanang 100 juta, ayo Pak Nanang hitung Pak Nanang. Ayo Pak Nanang hitung Pak Nanang. Oke, ya. Yuk, nggak apa-apa, nanti hitung lagi ya, hitung lagi. Ya, nggak apa-apa kalau nanti Pak Nanang sebut 100 juta, nah ada yang nyebut 200 juta, silakan hitung kembali. Oke, kita ambil yang Bu Novi buat tuh, 200 juta lebih, 208 juta, anggap 200 juta. Pertanyaan saya Bapak Ibu, penghasilan 200 juta dari mana? Ya kan? Penghasilan 200 juta per bulan dari mana? Kan nabungnya mau 1 kilogram, ya kan? Berarti kan penghasilannya harus harus di atas 200 juta, ya. Kalau pengen nabung 200 juta, nah tadi tuh nyebut 40 tuh tabungannya ya, betul, pintar, cerdas gitu ya. Tapi tadi tidak relevan dengan pas pertanyaan, tapi mungkin yang dimaksud adalah itu. Jadi kalau kita punya penghasilan 200 juta, ditabung 20%, itu kan 40 juta tiap bulan. Tinggal dihitung aja, 40 juta kali 24, berapa tuh? 4 kali 24, ya kan? 40 kali 24, silakan dihitung. Sampai nggak ke 1 miliar? Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari ekosistem ini, satu, mari kita mulai terbiasa terlebih dahulu. Jadi pastikan malam hari ini Bapak Ibu download aplikasi Dinaran. Mendownload itu gratis. Chat, 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 chat. Mendownload aplikasi itu gratis. Mendownload aplikasi Dinaran itu, ayo chat dong. Gratis. Mendownload aplikasi Telegram, ya, gratis. Nah, cuma nanti supaya bisa terkoneksi, itu Bapak Ibu harus ada referral number-nya. Referral number-nya tanya sama yang mengundang ya, masing-masing orang beda. Dan saya menghargai siapa yang siapa yang ngedownload, Masya Allah, siapa yang mereferensikan gitu ya. Oke, nanti kita hadirkan narasumber dari manajemen Dinaran ya, biar nanti apa saja sih yang didapat, karena malam hari ini kita fokusnya micro gold. Tapi harus paham tentang Dinaran, oke? Harus paham tentang Dinaran. Oke, kita terima kasih yang sudah menjawab ya, dan download aplikasinya malam hari ini juga. Kalau nanti yang mengundangnya belum ngasih, besok lah, besok paling telat download aplikasinya ya. Kita akan bahas malam hari ini lebih dalam tentang micro gold, karena melalui micro gold Bapak Ibu nih lihat, saya hampir setiap minggu setiap minggu. Ya, kok jadi ketagihan ya, koleksi batu bacan dan ini nggak murah. Bapak Ibu cek aja batu bacan tuh berapa gitu ya. Kok bisa coach dari mana? Dari micro gold. Ini hasil dari micro gold. Ini hasil dari micro gold. Oke, lanjut dulu. Kita akan tonton satu video yang memberikan gambaran lebih detail tentang micro gold. Mari sama-sama kita saksikan video yang satu ini. Semua bisa punya emas. Micro gold lahir dari kebutuhan pasar yang meningkat tajam akan sebuah benda yang punya nilai investasi tinggi dan memiliki nilai lindung yang aman, yaitu emas. Emas memiliki nilai investasi. Emas memiliki nilai lindung karena harganya stabil, anti inflasi, anti penurunan nilai mata uang. Maka kebutuhan akan emas meningkat tajam dalam beberapa tahun ini. Bahkan diperkirakan akan terus naik permintaannya dalam beberapa dekade ke depan. Efek pandemi, dilanjutkan efek perang, efek energi terbarukan, efek currency, kelangkaan pangan karena cuaca panas, inflasi dunia, resesi, menurunnya daya beli merupakan bagian dari penyebab tingginya permintaan akan emas. Jadi apa itu micro gold? Micro gold adalah produsen dan penjual produk emas dengan ukuran mikro, 0,01 gram, 0,2 gram, 0,02 gram, 0,05 gram, 0,1 gram. Fine Gold 999 bersertifikat. Pembeli produk micro gold bisa menyimpan emas berukuran kecil tersebut, ukuran mikro yang nantinya bisa ditukar setelah akumulasi senilai 5 gram. Bisa ditukar dengan emas bersertifikat antam 5 gram. Emas ukuran mikro sebagai alat tabung punya nilai simpan yang terus akan bergerak naik harganya. Anda ingin punya simpanan emas untuk berhaji misalnya, ingin berwisata setiap 2 tahun sekali, ingin punya simpanan untuk Idul Kurban, untuk umroh, untuk kuliah, menabung untuk membeli rumah.
simpanlah dalam ukuran 0,01 gram yang Anda beli seharga 14.000 atau 0,05 gram yang Anda beli sekitar Rp63.000. Kumpulkan dan ketika sudah terkumpul sejumlah kelipatan 5 gram, tukarkan dengan emas logam mulia bersertifikat Antam di Microgold. Sahabat Emas, Microgold punya penawaran menarik untuk Anda menjadi mitra Microgold. Sebagai pedagang emas mikro, orang Microgold tidak menjual eceran ke publik. Microgold hanya menjual ke mitra Microgold. Apa itu mitra Microgold? Mitra Microgold adalah reseller yang akan memperoleh harga khusus jika membeli produk untuk dijual kembali ke publik. Ada dua macam produk. Yang pertama adalah retail, di mana mitra Microgold bisa membeli satu produk saja bahkan, atau bisa menjual custom desain khusus. Untuk customize bersertifikat Microgold, minimum pembeliannya adalah 1000 piece. Akan selesai dalam waktu 14 hari setelah proof print desainnya disetujui. Manfaatkan peluang untuk memberikan hadiah dalam bentuk emas mikro customize bersertifikat. Bisa untuk kampanye legislatif, kampanye kepala daerah, bahkan kampanye calon kepala negara. Atau jadi bagian dari gift, souvenir acara kantor, kartu nama, undangan pernikahan, apapun ide kreatifnya. Dimanapun, apapun gambarnya, selama terbitan Microgold akan diterima di Microgold sebagai pertukaran dalam bentuk logam mulia 5 gram emas bersertifikat Antam. Ya, Bapak Ibu, saya mau lengkapi saja dengan satu video lagi yang memberikan gambaran tentang keamanan Microgold. Kita tonton dulu ya, baru nanti saya jelaskan. Ini amazing, ini dahsyat. Kalau dulu sampai sekarang masyarakat percaya bahwa ya emas terbaik Antam gitu ya, quote and quote emas terbaik Antam, dan kalau sudah sertifikatnya Antam orang percaya. Ke depan Bapak Ibu, catat baik-baik ya, bismillah insya Allah. Ke depan Bapak Ibu, kalau dia udah lihat ini emasnya dari mana, Microgold, udah selesai. Percaya. Kenapa? Karena sistem yang dibuat akan membuat orang percaya. Bayangkan kalau nanti ke depan ya, seluruh ATM sudah ada di setiap kota kabupaten. Lo wong tinggal disetorin kok. Tinggal setor tunai aja. Jadi kebayang nggak nih kartu-kartu ini? Ini kartu-kartu ini gitu ya. Ini tuh nanti kalau kita punya nabung, nabung dulu kan kadang-kadang banyak orang pengennya fisiknya gitu ya. Kalau kedinaran kan rupiah kita jadi digital. Perusahaan yang simpan dalam bentuk emas. Nah, kenapa hadir ini? Karena kan banyak orang juga yang pengen pegang fisiknya. Silakan pegang fisiknya, dan ini kapanpun nanti. Begitu ada ATM, tinggal di setor tunai. Kayak Bapak Ibu store tunai di ATM uang gitu ya, itu store tunai. Ini di store tunai. Amazing sudah. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, waduh. Ya, jadi malam hari ini jangan ada yang nanya lagi, ini buyback, buyback, buyback. Gimana buyback? Uang udah tinggal setor, tak langsung. Harga di dinaran itu tercantum berapa, ya itulah ya harga emasnya saat ini. Gitu ya. Oke, kita akan tonton dulu video yang memberikan gambaran tentang keamanan Microgold. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau memperlihatkan keamanan apa aja sih yang udah tersedia di kartu yang aku pegang ini alias Microgold. Kalian pasti udah pada tahu kan Microgold apa. Kartu yang aku pegang ini ada 0,01 gram sampai 0,1. Kita coba lihat ya. Di kartu Microgold ini sudah tersedia barcode versus serial numbernya. Jadi buat teman-teman yang mau cek keamanan dan keasliannya bisa langsung scan barcode yang ada di kartu ini. Kita coba ya. Langsung scan. Di sini langsung muncul fisik Microgold yang pastinya sama. Tertera serial number di MG202210117081942 dan dengan serial number 25590 sama dengan yang ada di sini. Gramasinya 0,01 udah pasti sama kartunya. Finds-nya 999 yang pastinya ini akurat banget. Tahun produksinya 2022. Nah, buat teman-teman yang belum nabung Microgold, kalian harus cepet-cepet karena walaupun gramasinya 0,01 tapi keamanan dan keakuratannya udah pasti terjamin. Jadi buat teman-teman yang belum punya Microgold, buruan check out. Ya, itulah keamanan Microgold yang akan membuat masyarakat ya ke depan menjadi sangat percaya. Bayangkan Bapak Ibu yang pernah mendengar istilah Bitcoin ya, cryptocurrency, ya cryptocurrency salah satunya Bitcoin, kemudian ada Ethereum dan lain sebagainya. Masyarakat dunia, ini bukan bicara masyarakat Indonesia nih, bukan hanya Indonesia saja, masyarakat dunia itu percaya terhadap
Bitcoin. Kenapa? Karena ada support sistem blockchain. Padahal nggak ada fisiknya. Sementara di sertifikat ini, Bapak Ibu, ini selain sertifikat, ya, selain sertifikat itu ada yang Bapak Ibu lihat di titik tengah itu emasnya. Cek di toko emas, ya, cek di toko emas. Ini emas gramasinya benar, ya, karena ini standarisasi ininya Sukovindo, ya. Bapak Ibu cek ke toko emas, gramasinya benar, fine-nya atau karatnya benar, ya, 999, ya. Dan begitu kita mau, Bapak Ibu mau beli, mau tukar dan lain sebagainya, kalau sesama tinggal cek saja. Di belakang ada barcode-nya, scan barcode, selesai, terkoneksi ke sistem, karena setiap pieces serial number-nya berbeda. Jadi luar biasa Bapak Ibu, sistem yang sudah dibangun Bosman ini, aduh, itu yang saya bilang, please open your mind, open your heart. Kalau nggak kaya ini keterlaluan gitu ya. Ya Bismillah insya Allah gitu ya. Jadi sekali lagi, secara hitung-hitungan manusia, Bismillah insya Allah ini kalau 2 tahun lagi nggak kaya raya, ya Bapak Ibu ada yang salah dengan Bapak Ibu gitu ya. Dan salah satunya adalah salah dalam mengambil keputusan. Dan pengambilan keputusan bisa jadi karena pemahaman yang kurang utuh. Oke, jadi kenapa kita harus menabung microgold? Harganya terjangkau, paling murah. Cek, bandingkan. Jangan salah ngitungnya. Coach, itu harganya berapa? 0,01. Kalau kita menjadi bagian, ya, Bapak, misalnya menjadi mitra microgold, itu kita bisa beli dengan harga Rp12.000. Rp12.000, dan emasnya kan sudah 11.000 lebih, 10.000 lebih kan. Wajar aja gitu ya. Ini biaya plastiknya berapa gitu kan. Belum lagi biaya kita menggunakan sistem support system dan lain sebagainya, blockchain gitu ya. Ya wajar saja, tapi emasnya bernilai tinggi. Kalau misalnya 12, kita beli 12.000, kita nilainya naik misalnya 5 tahun ke depan kita simpen nih, naik 2 kali lipat. Ya, naik 2 kali lipat. Ya sudah, jelas untung gitu ya, jelas untung. Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Oke, dan kalaupun harga jual konsumen misalnya, kita jualnya 0,01, kita beli dengan harga 12.000, kita bisa jual dengan 13.000. 13.000 aja masih untung gitu ya. Karena apa? Kalau kita lihat nih, emas dengan gramasi kecil lainnya itu ada yang jual 21.000. Mahal amat gitu ya. Ini cuma 15.000 itu udah end user paling tinggi. Tapi yang lebih dahsyat begini, saya jelaskan sedikit ya. Kalau kita berbisnis, produk itu ada beberapa fungsi. Oke, saya coba konversi dalam bahasa Inggris ya. Ada yang namanya functional benefit, manfaat fungsional ya. Ada yang kedua adalah emotional benefit, manfaat emosional gitu ya. Yang ketiga adalah spiritual benefit. Ketika produk itu memiliki ketiga hal ini, udah ya. Maka Bapak Ibu yang pebisnis cek, kalau sampai bisnisnya itu menjual produk atau jasa yang mengandung 3 benefit buat orang yang kemudian menjadi calon customer atau calon pembeli, Bapak Ibu akan laku keras. Nah, kalau cuma bicara emasnya saja, emas antam, yaitu adalah functional benefit, dia bisa disimpan sebagai alat tabung, ya kan? Tapi begitu ini bisa dibuat berbagai macam gambarnya yang cantik, yang indah gitu ya, termasuk ini insya Allah mungkin kepulangan dari luar negeri ya, setelah pulang jalan-jalan akan ke Pangandaran. Nah, di Pangandaran saya akan coba temui Pak Bupatinya gitu ya. Sudah saya temui. Kebayang nggak kalau ini desainnya? Ini diganti dengan salah satu pantai yang indah yang ada di Pangandaran, yaitu Pantai Madasari. Pantai Madasari, gambarnya Pantai Madasari. Maka setiap wisatawan yang datang ke situ, dia kan pengen punya sesuatu yang memorable, ya kan? Ketika yang harusnya kalau secara functional benefit dijual 15.000, saya yakin kalau ini sebagai oleh-oleh dengan gambar Pantai Madasari dijual 20.000 pun laku. 25.000 juga laku kok. Itu karena bukan hanya functional benefit, tapi ada emotional benefit, ya, ada kenang-kenangan di situ. Oke, yang berikutnya spiritual benefit, dan ini sudah saya buktikan. Kebayang nggak kalau orang membeli ini secara fungsional itu mungkin nilai tertinggi 15.000. Tetapi karena begitu ini special design khusus Indonesia mengaji ya. Di sininya ada doa ya, doa ya Allah jadikan kami dan keturunan kami termasuk keluarga Quran sebagai ahlul Quran. Maka ketika seseorang misalnya membeli satu pieces ini, kemarin kita hargai 50.000, laku Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan ini menjadi password untuk bisa belajar membaca Al-Quran dari tidak bisa sampai lancar, sampai fasih, sampai ke depan paham makna, hanya cukup beli 50.000. Ya ini udah mbahnya murah ya, kebayang.
Oke, belum lagi, ini musim tahun politik, 2024 adalah tahun politik. Kalau nanti nyalek Bapak Ibu semua, ya atau ke calon anggota legislatif, ngapain bagi-bagi duit, ngapain bagi nasi bungkus gitu ya. Nasi bungkus itu mungkin 15.000 kan, 20.000 tergantung lauknya ya. Sekali makan hilang, ambiar tuh. Atau kasih duit. Nah, ini kasih duit 50.000 atau 100.000, habis. Tapi coba kasih emas ini. Ya kan? Kan tadi kalau dia belum jadi member harganya 15.000. Nggak apa-apa, anggaplah 15.000. Tapi dengan ini dibuatkan misalnya ada foto yang bersangkutan, ada gambar partainya, kemudian ada doa. Nggak mungkin dibuang, takut orang ngebuangnya. Dia nggak akan mungkin dibuang orang ini, Mas. Yang begitu ada ATM, ya kita akan perjuangkan. ATM ini bisa kita akselerasi agar bisa ada di seluruh kota kabupaten. Dan skenarionya menurut saya sudah Bosman siapkan. Salah satunya adalah dengan membuat sistem franchise untuk ATM. Wah, itu keren. Ya, sistem franchise untuk ATM. Saya ditelepon panjang lebar, Coach, nanti kalau Coach bisa achieve ada ini tertentu gitu ya, namanya Centurion, nanti Coach akan dititipi 1 ATM emas. Tahu nggak Coach, dari 1 ATM emas itu aja untungnya berapa buat Coach? 100 juta. Siapa yang nggak mau itu ya? Siapa yang nggak mau? Ya lumayan lah ya, tambahan 100 juta per bulan gitu ya. It's amazing gitu loh ya. Oke, jadi dengan seperti ini udah bicaranya functional benefit, emotional benefit, spiritual benefit. Itu dahsyatnya microgold ya. Dan di awal-awal ya sampai sekarang sebetulnya, dan ke depan saya yakin nggak perlu lagi. Ya, kalau sekarang perusahaan itu kalau Bapak Ibu mau tukar emas yang sudah terkumpul dengan 10 gram udah terkumpul mau ditukar dengan emas antam silahkan. Tapi rugi ngapain gitu ya. Jadi saya himbau Bapak Ibu semua nggak perlulah tukar-tukar dengan emas antam, rugi. Karena apa? Karena ini jauh lebih bernilai. Uang emas bongkahan udah dipotong-potong kecil-kecil, ditambahin lagi, terus kita kumpulin lagi, kita dapetin lagi emas ya, kan itu tanda kutip gitu ya. Saya nggak tega nyebutnya gitu ya. Kalau ujung-ujungnya buat ditabung juga, ngapain nabung aja tetap dalam bentuk fisik seperti ini, tinggal tunggu ATM-nya hadir di setiap kota kabupaten, maka udah kalau sudah banyak kumpul ininya, setor tunai, selesai, setor ke ATM emasnya, Bapak Ibu bisa terkonversi. Gramasi emasnya ke digital, mau diambil rupiahnya tinggal ke seluruh ATM. Ambil rupiahnya, itu bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Ini gambar desain yang sudah ada. Ini desain batik, cakep-cakep Bapak Ibu. Ini desain kemarin edisi Lebaran. Ini nih. Wah, inilah yang saya bilang emotional benefit. Saya bilang gila keren banget. Saya menunggu banget desain ini ya. Saya bacakan ya, takutnya nggak kebaca sama Bapak Ibu semua ya. Jadi ya ini disclaimer-nya ya. Di gambar itu. Ini adalah lukisan perburuan singa karya Raden Saleh. Aduh, saya udah nggak sabar menunggu edisi ini nih ya. Ini karya Raden Saleh. Cakep banget, saya bilang, aduh gila cakep banget. Kapan ini di launching gitu ya. Dan ini akan ada nanti limited edition, bisa dipesan gitu ya. Oke. Nah, disclaimer-nya, Microgold serial Raden Saleh merupakan bagian dari pengenalan sejarah pejuang seniman dunia, menghormati karya masterpiece dan pelajaran bagi putra bangsa akan kekayaan budaya Nusantara. Ini misinya luar biasa. Jadi ya kita harusnya patut berbangga gitu ya. Kita banyak sekali maestro-maestro yang kemudian diakui karyanya di dunia, dan dengan hadirnya limited edition yang karya lukisan karya Raden Saleh ini amazing. Kita bisa memperkenalkan ke anak, ke kerabat, saudara. Gila loh, kita tuh bangga punya maestro seni ya yang luar biasa yang karyanya diakui dunia. Oke, jadi it's amazing. Saya begitu lihat ini gila ya, keren banget nih Microgold dengan desain ini tuh keren banget, kayaknya begitu launching langsung sold out ya. Oke, saya akan bicara apa benefit ketika Bapak Ibu semua menjadi mitra Microgold. Tapi ini sudah jam 9 ternyata. Boleh izin 15 menit tambahan? Kalau diizinkan saya lanjut, kalau enggak saya berhenti. Oke, kalau diizinkan ketik diizinkan dong ya. Kalau diizinkan tambah 15 menit, saya lanjutkan pembahasannya karena ternyata sudah saking asiknya cerita ya. Saya benar-benar excited loh dengan semua yang Bosman siapin. Gila ya, ini sih benar-benar deh 2 tahun ke depan life will never be the same anymore. 2 tahun ke depan kita udah nggak lagi kesulitan finansial Bapak Ibu semua.
Jadi kalau Bapak Ibu ada kesulitan finansial 2 tahun lagi, mismanagement dan salah mengambil keputusan malam hari ini. Karena nggak ada alasan, tidak ada alasan untuk Bapak Ibu menjadi bagian dari ekosistem emas ini. Oke, kalau diizinkan lanjut, saya lanjut. Oke, bentar saya cek. Diizinkan, alhamdulillah. Berarti saya lanjut ya. Benefit menjadi mitra Micro Gold. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bergabung menjadi mitra Micro Gold, itu apa sih manfaatnya? Satu, ingat ya, jadi jangan nanti udah masuk kelas malam hari ini terlambat, langsung lagi ngelihatnya di bagian ini. Waduh, coach katanya gratis, sekarang harus bayar, katanya tanpa modal, sekarang harus ini. Sabar ya, saya jelaskannya sampai tuntas. Jadi jangan ambil kesimpulan, karena yang tanpa modal ya tanpa modal ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa dapat keuntungan kalau Bapak Ibu jual retail. Tapi kebayang nggak Bapak Ibu, ketika kita edukasi ke depan tuh ledakan kebutuhan. Karena kan gini, kalau masyarakat sudah sadar, dia ngeri lah ada uang 100.000 hasil kerja keras hari ini. Kalau dia simpan 100.000 tuh di dompet, habis nggak kira-kira? Habis. Ada tukang bakso lah, apa segala macam. Tapi kalau 100.000 ya sudah, saya komitmen saja 15.000-nya saya beliin 1 pieces, kan gitu. Dia beliin dia 1 pieces, aman, nggak terlalu liquid sebelum ada ATM. Sebelum ada ATM, nggak terlalu liquid kan? Karena kalau sudah ada ATM ya datang juga ke ATM kan gitu. Tapi kan juga butuh effort lah datang ke ATM kan. Nah, itu membuat tidak terlalu liquid banget lah gitu. Tapi kalau rupiah dipegang 100.000, aduh, saya pegang 100.000 kayaknya ambiar terus tiap hari gitu ya. Tapi ini nih saya simpen nggak hilang-hilang gitu ya. Jadi penting ternyata punya fisik itu penting. Dan ketika Bapak Ibu edukasi dengan baik, orang akan berbondong-bondong. Nanti tuh jual satu keluarga mungkin belinya sehari malah 10 pieces, mungkin ada 10 pieces bahkan lebih. Jadi kebayang nggak, kebutuhannya itu akan melompat drastis sehingga kalau kita jadi reseller, untungnya dahsyat dari situ. Apalagi kalau jualnya custom, ya. Jual custom itu minimal 300 pieces. Bapak Ibu ngobrol ke para caleg gitu ya. Mending mending pakai ini kampanyenya, ngapain pakai uang gitu ya. Nggak akan termasuk money politics kan. Kalau ngasih ini nggak akan money politics karena ini jadi merchandise padahal ngasih emas, ya. Gold politics. Bukan money politik, gold politik ya. No, 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 enggak. Saya tahu soalnya kalau merchandise di bawah 35.000, saya nggak tahu aturan terakhir KPU ya. Tapi kalau merchandise di bawah 35.000 itu boleh. Jadi caleg tuh boleh ngasih yang nilainya kurang dari 35.000 gitu ya. Nah, ini bisa dong 15.000 ya. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah ada teman, ada saudara diceritain, mereka mulai nabung, bisa jadi mereka tanya, saya pengen lebih murah dong, gimana caranya? Ya udah gabung, jadi reseller aja biar dapat harga reseller. Gabung jadi mitra, biar dapat harga reseller. Nah, Bapak Ibu yang mereferensikan dapat 150.000. Modal cocok doang. Aduh, Masya Allah, modal cocok doang. Ya. Ya kan modal mereferensikan tuh, kalau nggak pakai mulut, pakai jempol. Kan begitu. Ulang ya, yang namanya mereferensikan itu kan modalnya cocok atau jempol gitu ya, mulut atau jempol. Ngomong-ngomong dapat 150.000, ya lumayan lah. Kalau dia gabung 3 BRO, ya lumayan 450.000. Sehari 1 orang aja yang kemudian ambil 3 BRO, 450.000. Coach, apa itu BRO? Business Right Owner. Nanti kita jelaskan. Nah, kalau Bapak Ibu mau menjadi bagian, karena Bosman ini punya target 5 juta BRO, 5 juta Business Right Owner. Maka beliau nggak sembarangan memilih bisnis model yang memungkinkan terjadi pertumbuhan eksponensial. Maka sebagai pebisnis, saya pun kalau di posisi Bosman, saya ambil bisnis model tersebut, yaitu bisnis model network marketing. Oke, tapi ingat nih, ya, jadi kalau network marketing nanti kepala Bapak Ibu tuh langsung koneksinya. Multi level marketing. Wah, coach ini multi level marketing. Badan saya gatal-gatal, alergi segala macam. Oke, saya kasih kabar baik. Kalau yang gatal-gatal sama multi level marketing. Enggak juga, hati-hati ya, multi level marketing tuh nggak hina, nggak dina gitu ya, nggak semengerikan yang seperti Bapak Ibu bayangkan kalau yang nggak suka gitu ya, gatal-gatal badan dan lain sebagainya. Kabar baik, setelah ya perusahaan mengajukan perizinan ke Kementerian Perdagangan, 3 bulan dikaji, Bapak Ibu lama banget, lebih dari 3 bulan, kesimpulan Kementerian Perdagangan ini bisnis modelnya tidak termasuk multi level marketing. Nah, clear gitu ya. Tidak termasuk multi level marketing menurut Kementerian Perdagangan. Selesai. Oke. Nah, ketika kita terlibat dalam membangun reseller, membangun jaringan reseller, membangun tim yang besar, karena kan target Bosman 5 juta. 5 juta itu orang Indonesia saja.
Ya, dan itu dalam 1 tahun. Ya, ya dalam 1 tahun 5 juta. Maka siapapun yang ikut berkontribusi akan diberikan benefit. Saya ikut berkontribusi, nanti saya perlihatkan saya dapat berapa. Alhamdulillah per 1 BRO gitu ya. Kalau kita punya hak bisnis, kita bantu kembangkan bisnis ini, ya kan? Bantu kembangkan jaringan reseller, maka per 1 BRO yang kita miliki itu kita bisa dapat 4,5 juta rupiah per hari, dan saya sudah dapatkan ini. Alhamdulillah, ya. Oke. Jadi tinggal saya membuat bagaimana stabil 4,5 juta sehari, 4,5 juta, 4,5 juta, 4,5 juta. Supaya apa? Supaya setiap bulan saya bisa dapat 135 juta dari 1 BRO. Sementara BRO saya lebih dari 1, gitu ya. Jadi saya bisa mendapatkan multiple streaming of income dari jumlah BRO yang tidak hanya 1. Saya lanjutkan. Ternyata dalam perjalanan, Bosman ternyata memberikan reward yang luar biasa bagi yang serius, ya, membangun jaringan reseller ini. Ya, salah satunya insya Allah akhir bulan ini kami akan berjalan-jalan ke 3 negara, dari Singapura, Penang, Phuket, kembali ke Singapura, berangkat bareng dari Jakarta, seluruh biaya ditanggung perusahaan. Aduh, dahsyat, alhamdulillah. Dan saya dapat 11 tiket. Jadi nanti saya ajak istri saya, anak-anak saya, kakak saya, adik saya, kemudian teman-teman saya untuk jalan-jalan bareng, ya. Oke, dan kalau saya jumlahkan nih, ya, saya sudah dapat rupiahnya. Wah, ini yang beberapa waktu lalu, udah jauh lebih besar dari ini sekarang, alhamdulillah. Oke. Kalau tiketnya pun saya konversi menjadi rupiah, jadi 7 bulan saya sudah dapat 1/4 miliar. Itu dengan banyak sekali kesalahan dan saya belum menggunakan digital marketing. Kalau saya menggunakan digital marketing, ya Bapak Ibu menggunakan Facebook Ads dan lain sebagainya, amazing sudah. Saya yakin yang tadi itu bukan 112, tapi 111. Karena ketika kita punya 1 BRO, kita tekuni selama 1 tahun, 1 BRO itu bisa menghasilkan 135 juta per bulan. Oke, jadi kalau saya lihat Pak Mardigu, Mas Wowi, itu membuat 2 tahun, karena begini, kalau Bapak Ibu punya 1 BRO, sarannya tentu bukan 1 BRO, punya 3 BRO, gitu kan. Tapi kalau nggak punya modal, nggak apa-apa dari 1 BRO. Nggak punya modal sama sekali, udah gabung aja, gitu ya. Jadi mitra kerja. Karena ada orang yang punya modal, dia nggak punya waktu, ya nggak punya waktu. Dia serahkan uangnya untuk belikan BRO gitu ya, yang menjalankan nanti tentu para mitra kerja. Bagi hasil berapa? 70-30. Direct referralnya bahkan 100% buat mitra kerja, ya. Jadi simak baik-baik yang hadir malam hari ini karena berpikir bisnis tanpa modal, ya ini gitu ya. Kalau memang Bapak Ibu nggak punya modal, tapi kalau ya punya modal, saran saya yuk awali dengan kejujuran. Sayang soalnya nanti nyesel. Duh, tahu gitu saya jadi mitra mikro gold aja, jadi pebisnis kan begitu. Lah iya ya, makanya jujur saja, pun Bapak Ibu tidak punya uang, nggak ada persoalan, kita mulai Bapak Ibu dengan mitra kerja, tapi ketika ternyata Bapak Ibu punya modal, mulailah dengan menjadi mitra pebisnis. Bapak Ibu mendengarkan malam hari ini, kok saya nggak punya waktu jalanin ini. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak punya waktu berarti punya modal, punya uang. Sudah, jadilah mitra investor. Ya, oke. Jadi kebayang 7 bulan saja dengan cara yang banyak sekali yang tidak tepat gitu ya, itu saya bisa dapat 1/4 miliar lebih. Dan kalau nanti 1 tahun, saya yakin tiap bulan 1 BRO saya menghasilkan 135 juta. Sehingga kalau saya punya 3 BRO, 1 BRO-nya saya tabungin buat beli emas. Ya kan? Hasil dari 1 BRO, setelah 12 bulan saya tabungin semua. Dan itu sebetulnya tidak langsung nanti nunggu 1 tahun. Enggak, tiap minggu penghasilannya bisa mulai ditabung. Tapi kalau nanti sudah 1 BRO-nya menghasilkan 135 juta, tabung aja semua. Kalau saya punya 3 BRO, nanti saya hidup dari 2 BRO yang lainnya. Cukup lah. Ya kan? Oke. Jadi sahabat-sahabat semua, berapa sih per 1 BRO bagi yang punya modal investasinya? Ya, modalnya adalah 2.950.000. Sama, saya juga mengeluarkan sejumlah ini, dan tadi saya sudah dapatkan lebih dari 1/4 miliar 7 bulan ini. Dan ke depan pasti akan lebih cepat lagi insya Allah ya. Kabar baiknya, kemarin teman-teman yang gabung di sini itu cuma dapat 1,8 gram emas. Dan malam hari ini, ya saran saya besok ya terakhir tanggal 20 kan besok ya kalau nggak salah, besok tanggal 20 manfaatkan karena itu promo terakhir di mana Bapak Ibu dapatnya bukan 1,8 tapi 1,9 gram emas ditambah 1 pieces filigrana senilai 370.000. Oke, jadi sebetulnya 2.950.000 itu bukan beli emas, ingat ya, tetapi beli hak bisnis.
Dan kabar baiknya perusahaan ngasih kita 1,9 gram emas ditambah filigrana. Jadi bukan beli emas harga 2.950.000. Kita beli business right owner, di mana kita bisa memanfaatkan seumur hidup support system digital blockchain-nya, digital payment system-nya, digital personal dashboard, digital monitoring bisnis. Ya, yang itu cuma bayar 2.950.000, itu murah banget Bapak Ibu semua ya. Bayar hak bisnis cuma segitu seumur hidup itu murah. Dan lebih murah lagi karena kita dikasih 1,9 gram emas plus 1 filigrana. Oke ya. Kalau hitungan nanti aja ya. Tuh, saya udah hampir lewat lagi nih. Saya udah hampir lewat. Jadi yang punya modal saran saya ambil 3 BRO. Ini gambaran filigrananya. Ini gambaran filigrananya. Lihat ya, setiap member yang transaksi pembelian BRO periode 5 sampai 20 Mei, berarti besok terakhir, besok terakhir. Free 1 buah cincin filigrana senilai 370.000 per 1 BRO yang Bapak Ibu beli. Oke. Nanti mulai pengiriman itu tanggal 21 Mei. Stoknya tergantung ketersediaan ya. Dapatnya tergantung ketersediaan stok. Nah, ini sekarang nih, ini teruntuk mereka yang punya uang tapi nggak punya waktu. Maka kalau punya uang jangan jadi mitra kerja, ya. Kalau punya uang jadi mitra pebisnis. Kalau punya uang tapi nggak punya waktu, Bapak Ibu bisa menjadi investor, mitra investor, ya. Yang investasinya dengan catatan besok daftar terakhir nih, besok nih, karena ini adalah presentasi saya terakhir yang akan menjelaskan kembali lebih dari 75%, karena malam hari ini terakhir, besok hari terakhir. Besok hari terakhir ya. Investasinya kembali lebih dari 75% di bulan pertama. Hitungannya bagaimana? Jadi kami sarankan ini buat yang punya modal ya. Jadi jangan kalau nggak punya modal nggak usah lihat angka-angkanya, nanti shock. Tapi yang punya modal ini kecil gitu ya. Yang punya modal ini kecil. Saya sarankan paket terbaik Bapak Ibu ambil 447 bro. Nggak tanggung-tanggung. 447 bro. Dengan 447 bro berarti kita bisa bantu ratusan orang Bapak Ibu semua. Ya 400 orang lebih kan kita bisa bantu. Oke, yang nggak punya modal dan pengen jalankan bis ini. Total investasinya 447 kali 2.950.000. Jadi totalnya 1,3 M. 1,3 M. Ya, jadi kalau yang lihat ini nggak usah shock karena bisnis ini diawali dari 2.950.000 dan kalau nggak punya uang 2.950.000, Bapak Ibu bisa dengan menjadi mitra kerja tanpa modal, ya. Oke. Dapatnya 1,9 gram emas. Nah, itu kan berarti cashback micro gold-nya 1,9 ya. Nilai cashback-nya total untuk emasnya berarti 447 kali 1,9 gram kali 1 juta. Sebetulnya kan harganya lebih dari 1 juta ya. Anggap 1 juta deh. Berarti total cashback nih, karena langsung diberikan di bulan itu juga, di minggu itu, ya bertahap lah ya. Nilainya 849.300.000 rupiah. Oke, plus bonus filigrananya ya yang akan berakhir besok promonya itu adalah 447 pieces filigrana. Yang kalau kita rupiahkan, satu filigrana itu 370.000. Jadi kalau 447 nilainya 165 juta lebih. Kalau kita totalkan emas mikro gold dan filigrana nilainya 1 miliar lebih. Jadi invest 1,3 kembali 1 miliar lebih dalam waktu ya kurang dari 1 bulan sebetulnya. Tinggal selesaikan administrasi, emasnya diambil gitu ya. Jadi sudah balik modal 76,95%. Oke. Dan kalau nanti ini dijalankan, ada mitra pengelola, ada mitra kerja, kembali modalnya 76% kan sudah kembali. Jadi tinggal 24%-an lagi, itu akan selesai 6 sampai 12 bulan. Itu paling telat, insya Allah ya. Nah, kita hitung nih, potensi untuk investornya dapat berapa? Dari 1 BRO, potensi setelah dijalankan 12 bulan, itu di bulan ke-13, Bapak Ibu punya kemungkinan mendapatkan 135 juta per bulan. Kalau modal sendiri dijalankan sendiri, ya kan? Itu sebagai mitra pebisnis atau mitra mikro gold. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai investor, karena harus bagi hasil dengan mitra kerja itu dapatnya 70%. Mitra investor dapat 20% dari setiap BRO-nya. Potensinya ya, bukan potensi 20% mah, ya 20%. Ya, kemudian mitra pengelola dapatnya 10%. Nah, asumsinya deh, too good to be true kalau 100%. Ya, anggap 10%-nya saja. Berarti kalau 100%-nya 135 juta per bulan ya,
Asumsi pencapaian 10% itu hanya 13.500.000. Investor baginya kedapatannya 20%. Ya tinggal 20% kali 13,5 juta. 2,7 juta per bulan. Ya, kebayang nggak invest 2.950.000 setelah 1 tahun berjalan, balik modal sudah, ya. Dan ini sebetulnya tiap minggu, bukan setelah 1 tahun. Dapat penghasilnya itu setiap minggu. Ketika mulai terjadi transaksi, maka setiap minggu sudah mulai akan mendapatkan hasil. Oke, jadi Bapak Ibu semua 2,7. Kalau dikali 447, ya 1,2 M. Keluar uang 1,3, sudah kembali modal, ya di bulan ke-13 dapat 1,2. Bisnis apa Bapak Ibu? Oke lah kita bicaranya. Tadi potensi 10%, ini 1% aja. Bapak Ibu dengan modal sebesar itu memungkinkan dapat 120 juta per bulan dari 1,3 yang modalnya sudah kembali, tiap bulannya dapat 120 juta, it's amazing. Ya, saya bilang, wong saya aja dari modal nggak sampai 3 juta, saya dapat sudah 1/4 miliar. Pasarnya bukan cuma big, huge, besar sekali. 200 negara, Bapak Ibu. Ya, 200 negara. Kita awali dari Indonesia aja 2 tahun ke depan, Bapak Ibu, insya Allah makmur. 2 tahun ke depan target market Indonesia aja. Ini kalau kita belum bicara negara-negara tetangga, negara-negara 200 negara. Ini yakin bismillah insya Allah akan sangat luar biasa. Ya, oke, sahabat-sahabat semua, itulah penjelasan yang tepat 21.15 ya. Saya kembalikan ke Pak Arya. Jadi sebetulnya kalau mau tanya jawab buat yang serius saja ya, karena kalau yang nggak serius ngapain ya. Dan yang mau daftar karena nggak punya modal langsung daftar, hubungi di grup masing-masing atau hubungi yang mengundang. Jujur saja, saya nggak punya modal, tapi saya serius, saya mau menjalani bisnis ini di ekosistem emas ini. Ya sudah, karena yang suka jualan silahkan jualan, yang suka mereferensikan silahkan mereferensikan, tetapi yang siap membangun jejaring, Bapak Ibu bisa memanfaatkan, membangun jaringan, dan hasilnya very, very fantastic, karena saya sudah merasakan. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Arya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Alhamdulillah luar biasa malam hari ini. Antusias sekali dan juga exciting ya. Tanpa sadar kita sudah jam 21.16. Baik Bapak dan Ibu, kayaknya ada tambahan atau enggak nih kayaknya? Takut kemalaman juga. Ada pertanyaan yang minimal yang di chat, Ya. Misalnya saya jadi investor, langkah selanjutnya menunggu hasil dari mitra atau ikut mencari investor lagi, Coach? Investor mah duduk meneng baik, kalau kata orang Jawa, kata orang Indramayu, kata orang Cirebon, meneng baik gitu ya. Tinggal nunggu laporan dari mitra pengelola tiap minggu. Berapa minggu ini hasilnya? Asik kan? Ya, dan nanti berawal dari mitra kerja karena nggak punya modal, nggak perlu kecil hati gitu ya, nggak apa-apa. Ya, nggak hina kok. Itu luar biasa, diberikan peluang kesempatan untuk tanpa modal. Cuma saran saya kalau punya modal jangan ngaku nggak punya modal, nanti jadi duafa beneran gitu ya. Kenapa? Karena ya mending dapat 100% atau 70%. Ya mending 100% kan begitu. Tapi kalau yang namanya lagi nggak punya modal, nggak punya duit, jangankan 2.900.000 ya 10.000 aja lagi di dompet nggak ada, ya nggak ada kan begitu. Jadi nggak ada persoalan. Bapak Ibu bisa gabung kalau betul-betul nggak punya modal, itu tanpa modal. Kalau yang punya waktu bisa menjalankan dan punya modal, jalankan sendiri ya. Walaupun nggak jalanin sendiri kok. Saya dapat hampir lebih dari 1/4 miliar itu bukan kerja sendiri, kerja bareng-bareng. Ya, kerja bareng-bareng. Yang ikut perjalanan kurs itu sebagian besar ya tim saya gitu ya. Tim saya ya itulah yang orang-orang yang memang achiever yang luar biasa gitu ya. Yang nanti bareng dengan saya berangkat jalan-jalan di sana di 3 negara tersebut. Itu. Jadi yang namanya investor, bismillah insya Allah duduk diam duit datang ya. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya investor cari-cari ini, cari investor lagi. Ya tapi kalau mau mereferensikan nambahnya boleh juga, nggak dilarang. Tidak dilarang, tapi Bapak Ibu nggak ada kerjaan lain selain cuma berinvestasi gitu ya. Kerjaan lainnya nanti kan kita sedang buat websitenya juga. Ya tinggal lihat website gitu ya. Tinggal lewat website, tim saya sudah berapa, hasil saya minggu ini berapa. Udah, tugasnya cuma itu. Ya. Oke. Ada lagi yang lain Pak ya? Ada Coach. Ada dari Umi Alma. Kalau dinarannya tanpa potongan nukarnya di mana ya? Jika yang ngumpulin dan menyimpan microgold
ingin mengkonversi ke rupiah, harganya berapa dan ke mana? Ya, jadi ini adalah pertanyaan yang tadi sudah saya ulang-ulang, hati-hati ngomongnya buyback, buyback, buyback gitu ya. Karena biasanya mereka niatnya bukan nabung, beli tiba-tiba nanti ambiar lagi gitu ya. Pengennya liquid kan gitu. Itu kan pengennya liquid, bisa dijual. Nggak nanya lagi, ini bisa digadein nggak? Biasanya kalau mikirnya pegadaian akan berakhir di pegadaian. Jadi saya sudah jelaskan ya. Ya, saat ini ATM-nya baru ada satu di Jakarta. Oke. Nah, insya Allah 3 bulan lagi, ya tahun ini minimal ada 10 ATM. Saya akan mendorong, ya mohon doa bantuan semua gitu ya, supaya jangan 10 tapi bisa 100 sehingga tiap kota kabupaten besar ada. Saya mau dorong juga nih karena Bosman pakai pakai pola nantinya membuat franchise buat yang punya ATM. Saya yakin tuh nanti setiap kota kabupaten bisa ada 500 kota kabupaten loh seluruh Indonesia ini ya, 500 kota kabupaten. Oke, daripada nanti investasi ya bolehlah dua-duanya jangan bilang daripada lah ya. Daripada investasi itu di mana saja yang baik dan menghasilkan halal dan toyib ya. Oke, jadi nanti itu bisa disetor tunai ke mesin ATM. Begitu setor tunai ke ATM, nanti tentu ada di ATM tersebut, di ATM binaran, gitu kan, masuk gramasinya, ya, masuk gramasinya. Seperti itu. Nah, kalau kemudian nanti mau dilikuidkan ke rupiah, siapapun yang punya ATM debit dinaran di seluruh ATM, seluruh bank, karena sudah ada GPN dan seluruh bank sudah ada GPN-nya. Sehingga mau diambil dimanapun itu bisa liquid. Oke, jadi ayo masa 3 bulan nggak bisa ditahan dulu ya udah pengen langsung dijual. Dan kalau mau langsung dijual banyak yang mau terima kan gitu. Kalau mau dijual untuk sementara pasti banyak yang mau terima. Kenapa? Ya kalau mau dijualnya sekarang ya pasti turun. Belinya 12.000 misalnya. Kalau dijualnya ke 12.000 per 0,01 ya, dijualnya adalah misalnya 9.000 banyak tuh yang mau terima. Coach kok turun? Ya pastilah turun. Bapak Ibu besok aja datang ke toko emas, beli emas, besoknya dijual, turun tuh. Kan gitu. Wajar-wajar saja, makanya jangan gatal untuk jual, gatal untuk kemudian ini. Sudah saja, simpan saja dulu, nunggulah nanti ya hadir ATM-ATM itu. Tapi kalaupun terpaksa, perusahaan satu pilihannya bisa ditukar dengan Mas Anta ke perusahaan. Itu perusahaan saya yakin ya memang mengantisipasinya sebelum nanti ATM-ATM itu ada kan, gatal bawaannya emang pengen pengen jual aja gitu ya, ada uang pengen dijual gitu ya, padahal ini kan adalah tabung. Oke. Dan kalau nanti sesama mitra mau toko-toko emas sudah mulai ada toko emas yang mau terima, nanti saya kasih tahu. Toko emasnya mau terima, harganya berapa ya nanti toko emas tiap toko emas kan beda-beda. Ya, setiap toko emas beda-beda. Saya berikan gambaran aja tadi, beli 12.000 dijual berapa? 12.000, 9.000 itu banyak yang mau, insya Allah ya. Oke, apalagi Pak Arya, ada pertanyaan lain? Cukup coach, tidak ada. Ya, jadi ini bukan mini gold, it's a different brand. Ini micro gold, not mini gold, micro. Ya, jadi cek ATM lain, di yang lain adakah ATM emas, adakah yang dinarannya gitu ya, nggak ada. Itu yang namanya ekosistem. Ya, ini yang namanya ekosistem yang dibangun di mana nanti kita akan hadirkan ada Bapak Ibu kebayang ya 4,5 juta itu kan kalau kita jualan sendiri sekarang nih per pieces anggap dapat untung 3.000 perak. Kalau kita pengen dapat 4,5 juta per hari jualannya 1.500 pieces. Makanya jangan sekarang. Kalau nanti jualan di saat edukasinya sudah mulai bagus, masyarakat mulai sadar, itu 1.500 bisnis mah kayak kacang goreng ya, semua membutuhkan. Punya uang dikit gitu ya, aduh daripada jadi baso. Karena daripada beli baso, ingat kan kalau sudah jadi baso jadi apa? Nggak usah lanjut. Ya kan? Lebih baik saya beliin emas gitu kan, ditabung emasnya kan gitu. Daripada ya tadi sedikit-sedikit belanja konsumtif segala macam, mending tabungin emas. 3 bulan lagi ATM-nya udah ada 10 titik, tiga bulan lagi. Berapa bulan lagi Bapak Ibu semua udah ada di banyak titik di kota kabupaten ya. Kita dorong, saya akan dorong karena kuncinya salah satu kunci nanti ketika sudah di seluruh kota kabupaten ada udah amazing. Ya tapi kita sabar aja. Kita ini asabikunal awalun ya, early adopter in English gitu ya. Orang-orang yang kemudian bisa melihat secara futuristik.
maka wajar kalau kita ini yang akan menikmati. So, apakah Bapak Ibu menjadi bagian yang akan menikmati hadirnya ekosistem emas atau cuma jadi penonton? Ya, kalau cuma jadi penonton, saya panggil nanti, "Hai penonton," gitu ya. Ya, tapi kalau mau jadi penikmat seperti saya, aduh nikmat banget tiap hari Rabu gajian gitu ya. Asli loh ya. Kemarin kayaknya perusahaan ngitung lagi, ditransfer lagi. Gila, Masya Allah seminggu 2 kali saya kena transferan ya. Alhamdulillah dan itu nggak kecil, ya. Bahkan ke depan itu nggak kaget kalau saya uang udah sekarang sudah hampir tiap hari flash out. Flash out itu berarti 4,5 juta Bapak Ibu ya. Ya lumayan lah ya. Jadi 135 juta setelah 1 tahun berjalan itu bukan sebuah pepesan kosong karena saya sudah merasakannya. Baru 7 bulan ini, Masya Allah hasilnya luar biasa dan insya Allah ya ini sebuah peluang, pasarnya besar banget, uniqueness-nya luar biasa, kemudahannya untuk masuk Bapak Ibu, bahkan nggak punya modal aja bisa jalanin kan gitu. Ya, dahsyat loh. Ya tinggal keputusan saja, gitu ya. Mau jadi penikmat, iya kan? Atau mau jadi penonton. Kalau saya memilih jadi penikmat gitu ya. Saya menikmati prosesnya, saya menikmati hasilnya. Kalau penonton cuma bilang, "Iya ya, hebat gitu ya. Wah, keren ya rugi lah gitu ya. Yuk, mari kita jadi pelaku, kita jadi penikmat hasilnya ya dan bismillah insyaallah kalau diniatkan ini bukan hanya mencari cuan atau cari untung, tapi saya selalu ke tim saya pribadi, ya saya menghimbau, saya mengajak semuanya, yuk jadikan ini jalan untuk ya mendapatkan ridhonya Allah. Jadikan ini jalan untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Yuk jadilah khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Melalui ekosistem yang dibangun oleh Bosman, kita hanya sebagian grup kecil yang ikut berkontribusi dalam ikut mengedukasi masyarakat. Amazing nanti. Banyak saudara-saudara kita nanti yang tertolong ya karena hadirnya ekosistem emas ini akan membantu perekonomian masyarakat yang saat ini mungkin dalam kondisi terpuruk. Seperti itu Pak Arya, bablasnya udah kelamaan. Ya, jadi saya mohon maaf nanti kasihan buat yang lain yang sudah terlalu larut malam. Ingat besok terakhir promonya. Saran saya kalau bisa malam ini, besok hebohnya luar biasa. Mending malam ini. Punya uang langsung hubungi yang mengundang. Nanti teknisnya dibantu sama yang mengundang atau sama Pak Arya. Jangan sampai ditunda besok karena besok bisa jadi Bapak Ibu punya modalnya mau transaksi heboh saking transaksinya heboh nanti hang gitu ya. Akhirnya nggak bisa dapat gitu ya, sayang ya ini promo terbaik saya aja nggak pernah dapat 1,9 gram ditambah filigrana. Oke, terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di puncak sukses ya. Dan yuk jadi orang yang bisa membantu masyarakat ya. Banyak orang yang saat ini membutuhkan. Terima kasih. Mangga Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach, luar biasa di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi jalan keberkahan, menjadikan jalan kebaikan buat Bapak dan Ibu, diambil manfaatnya. Baik Bapak dan Ibu, sudah Pak Arya jam. masih gini nanti salam 112 ya, tabungannya banyak nih. Siap. Salam 112 ini saya Gitu. siap Salam desain custom. 112. Ya. Jadi, baik Bapak dan Ibu, selamat silakan hubungi yang mengundang. Tadi juga saya sudah share link untuk yang ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di grup WA juga. Sampai ketemu lagi di besok. Ingat hari ini besok adalah promo terakhir. Manfaatkan, jangan sampai ketinggalan. Saya juga lagi ngelobi istri harus beli nih, jadi biar dapat cincin filigrana. Baik, Bapak dan Ibu, saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach, terima kasih semuanya.